Bab 062. Wes, masuk. Seru Rusdi sambil mengibas-ngibaskan tangan. Angkat kaki guys. Bumi dan seisinya bukan punya kita. Sudah, bubar. Ia terus berjalan menuju pintu masuk. Sedangkan Arkan langsung menutup kedua mata Rania dengan telapak tangannya. Apes, mana jelas banget. Lagi. Itu tadi. Rania membuka paksa tangan Arkan yang menutupi matanya. Bang, itu tadi namanya, C. Uman B. Bir, yah. K3 Kupan doang, bocah. Sentak Arkan, mendadak salah tingkah sendiri. Dah sana masuk, main Barbie aja, belum waktunya kamu tahu, nanti aku ajarin kalau sudah waktunya. Ia menarik tangan Rania agar mengikuti langkahnya. Sekarang, tinggallah Chelsea dan Arman di halaman belakang. Mereka masih berdiri di posisi yang sama sambil memperhatikan matahari yang begitu terik di atas sana. Kaget atau kurang? 100. Sudah, jangan godain aku terus. Ayo pergi ziarah, ini sudah siang. Chelsea berbalik, melangkah cepat meninggalkan tempat itu untuk menyembunyikan wajahnya yang semakin memerah malu. Tunggu, Sa. Aku belum tahu, siapa nama coach kamu. Laki-laki atau perempuan? Teriak Arman, tapi tak ditanggapi oleh Chelsea. Sial, siapa orang itu? Kek. Malam ini, sesuai kesepakatan, Paman Lydia datang ke tempat hiburan malam dengan dikawal oleh 2 ajudannya untuk menemui seorang jaksa untuk membahas kasus yang akan segera naik ke pengadilan. Sesaat setelah memasuki ruangan VVIP, beliau langsung disambut oleh seorang yang kemarin bicarakan dengannya melalui panggilan telepon. Selamat datang, senang bertemu dengan Anda. Meski ini pertemuan pertama, saya harap kita bisa bekerja sama. Oh tentu, silakan duduk. Kedua pria itu, kini saling berhadapan. Anda sudah tahu maksud kedatangan saya kemari, kan? Koper berwarna coklat ia bawa naik ke atas meja. Jumlahnya tidak kurang dari 2 miliar. Jika Anda setuju dengan permintaan saya, dan Lydia berhasil lolos dari jerat hukum, akan saya tambahkan lagi. Pria itu masih terlihat berpikir, sebelum akhirnya koper tersebut terbuka dan jejeran uang terpampang nyata. Mungkin akan sulit, karena bukti yang sangat kuat. Tapi, jika itu yang Anda inginkan, saya menginginkan uang 5 miliar, bagaimana? Hembusan napas Paman Lydia terdengar begitu berat. Tentunya itu bukan jumlah yang sedikit. Jika Anda berhasil membersihkan nama keluarga besar Irjen Setiawan, dan menurunkan Arman Firdaus dari jabatannya, saya berani membayar lebih dari itu. Anda tidak sedang bercanda, kan? Untuk apa saya bercanda? Politik adalah uang, itu sudah hukum alam, iya kan? Pria itu terkekeh cukup keras. Baiklah jika itu yang Anda mau. Sebagai kesempatan perjanjian, bagaimana kalau kita minum dulu? Boleh. Mana LC cantik di sini, kenapa tidak dikeluarkan? Ahahaha, tentu. Jaksa itu menoleh ke arah pintu. Ladies, masuk. Pintu ruangan VVIP itu terbuka lebar, beberapa wanita jadi-jadian berjalan masuk, dengan kaki jenjang dan berbulu. Make up menor dan dress kelap-kelip pun tak ketinggalan sebagai pelengkap. Halo Mas Gadun, perkenalan saya Rusdiana.
Sapanya dengan manja, sambil membusungkan D** dah hasil sumpalan. Mas pangku aku dong ah. Aku Dorni. Dua bodyguard di belakang terlihat kelimpungan sendiri menghadapi wanita jadi-jadian berstiga jata lengkap lainnya. Paman Lydia sontak langsung terperangah dengan mata terbelalak, panik. Ia menolehkan menatap jaksa di hadapannya. Apa ini? Bukan ini yang saya maksud. Memang bukan. Suara jaksa tadi seketika berubah dari sebelumnya. Ia membuka kacamata, kumis palsu dan wig yang menutupi rambut aslinya. Jadi, bagaimana dengan perjanjian kita tadi, Arman. La memegangi dadanya yang tiba-tiba terasa sesak saat menyadari jika yang duduk 101. Di hadapannya adalah Arman, bukan seorang oknum dari kejaksaan. 102. Kurang ajar kau, Arman. Pria parubaya itu hendak berdiri, tapi Rusdi dan beberapa rekannya sudah lebih dulu memberikan peringatan dengan mengacungkan S3 jata api tepat di depan kepalanya. Beliau kembali diam, menatap Arman dengan ekspresi marah dan mata memerah. Siapa yang lebih kurang ajar? Arman melipat kedua tangan di atas meja, menatap pria di depannya dengan sorot tajam dan rahang wajah yang semakin mengecang. Saya, atau orang terhormat seperti Anda, yang mencoba untuk mempermainkan hukum demi sebuah kehormatan. Di depan makam Oma, saya bersumpah untuk melucuti topeng-topeng orang yang telah menyakitinya baik secara personal, maupun sosial. Lanjut Arman. Dan Anda adalah salah satunya. Sampai jumpa di ruang pengadilan. Arman memberikan kode kepada Rusdi dan yang lain, sebelum akhirnya beranjak pergi meninggalkan ruangan itu. Sesaat setelah berbalik ke arah pintu keluar, setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Ia tidak menyangka, orang-orang yang pernah diberi makan oleh kakek dan neneknya, sekarang mencoba untuk menodai kehormatan keluarganya dengan cara yang licik. Ya, andai bukan berkat koneksi seorang Andi Malarangeng, kakek Arman, pada masanya, kakek Lydia tidak akan pernah mendapatkan gelar Irjen. Lepas. Saya tidak terima, ini penjebakan. Awas saja, saya akan tuntut kau Spontan teriakan pria parubaya itu terhenti ketika Rusdi menyumpal mulutnya dengan kaos kaki. Wes, sudah teriaknya. Wong udah bau tanah masih aja ngeyel. Tangan kanan Rusdi menelusup ke bawah meja, meraih alat penyadap suara yang terpasang sebelumnya. Bukti udah di tangan kami kok. Lain kali, mainnya jangan singa reskrim, tapi sama lumba-lumba di Ancol. Rusdi dan rekan-rekannya sedang dalam proses pengamanan tersangka. Sedangkan Arman yang baru saja keluar dari tempat hiburan malam itu, langsung disambut oleh kabar reskrim, dan anggota Polri dan wartawan yang memenuhi halaman depan. Sukses, men. Seorang pria mendekat dan langsung memeluk singkat Arman. Kemudian menepuk pundaknya dengan rasa bangga. Setelah ini fokus ke persidangan, insya Allah, tuntutan untuk mereka akan sangat berat. Anda yang hebat, karena menolak suap miliaran demi memberikan informasi ini kepada saya, ungkap Arman, penuh haru. Nyonya Lusita pasti bangga, men. Kepala Bareskrim mendekat, ikut merangkul Arman sebagai seorang senior. Insya Allah, beliau sudah bahagia di sisi Allah. Tetap tabah, sabar, dan ikhlas, kami semua tidak akan meninggalkan kamu. Solidaritas selalu nomor 1.
Suara tepuk tangan dan sorak-sorai menggema dari para rekan Polri. Rasa haru membuat kepala Arman tertunduk, bibirnya bergetar menahan isak dan sesak yang berkecamuk menjadi satu. Para anggota Polri dengan seragam kesatuan, mendekati Arman, merangkul untuk menguatkan sembari melantunkan nyanyian random khas reserse kriminal. Bernyanyi secara bersamaan, pesona mesin tempur negara. Malam begadang, siang tetap terbang, kondisi hari ini, mata boleh ngantuk, hati boleh sakit, badan boleh lelah, tapi semangat harus tetap membara. Jiwa petarung dilarang cuti, kecuali sekarat, hidup reserse kriminal. Sidik Sakti Indra Waspada. 103. Sidik Sakti Indra Waspada. Arman berusaha menegapkan kepala, meski matanya yang basah dan berkaca, tak bisa berbohong jika rasa kehilangan itu masih sangat dalam. Hari ini, menjadi kenangan pahit sekaligus manis yang akan ia ingat sepanjang hidupnya. Di mana, ia pernah runtuh karena kehilangan seseorang yang paling dihormati dan di saat bersamaan, jiwa seorang prajurit yang sempat redup dalam dirinya, perlahan kembali bangkit, karena dukungan dari keluarga dan rekan-rekannya. Jadwal konferensi pers untuk kasus pembunuhan berantai ini diserahkan sepenuhnya kepada Bareskrim Polri. Arman memilih untuk pulang ke pelukan seseorang yang telah berkontribusi besar dalam pengungkapan kasus dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan peran sebagai pendamping perwira. Mendengar suara mobil dari dalam kamar, membuka Chelsea segera berlari keluar, masih dengan mukena yang menutupi tubuhnya. Berlari menuruni tangga dan akhirnya langkah kakinya tertahan saat melihat kemunculan Arman dari pintu pembatas ruangan. "Mas, sudah selesai." Bukannya menjawab, Arman malah mempercepat langkahnya. Kali ini ia tidak langsung memeluk seperti biasanya, melainkan memberi hormat, berlutut di hadapan istrinya. "Mas Arman, ayo berdiri." Chelsea mendadak panik sendiri. "Waduh Mas, kenapa malah begini? Ayo berdiri." Sambil menyeka air matanya, Arman berdiri dan langsung memeluk erat istrinya. "Terima kasih untuk semuanya. Kamu sudah menjadi istri, ibu, teman, dan bayangkari yang luar biasa untukku. Terima kasih. Aku sangat mencintaimu, Chelsea." Kepanikan yang sempat dirasakan Chelsea perlahan lenyap saat mendengar suara isak tangis Arman dalam dekapannya. Tangan kanannya terulur, mengusap punggung lebar yang sedang rapuh-rapuhnya. "Semuanya akan kembali baik-baik saja. Insya Allah, kita akan selalu saling menguatkan dalam keadaan apapun." Usapan tangan Chelsea berpindah dari punggung ke kepala belakang suaminya. "Aku akan selalu mendampingmu, sampai maut memisahkan kita. Sampai ke surganya Allah, insya Allah," sambung Arman, lalu mengecup kening istrinya berkali-kali. Mendekap kian erat seolah enggan untuk melepaskan, meski Bu Nur, Rania dan Bibi terus memperhatikan dari ambang pintu, sejak tadi. 3 bulan kemudian. Setelah rangkaian proses yang begitu panjang dan memakan tenaga dan pikiran. Hari ini, sidang vonis hukuman untuk kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Lydia. Pagi tadi, Arman sudah pergi terlebih dulu karena banyak hal yang harus ia urus. Sedangkan Chelsea, datang untuk menyaksikan sidang tersebut dengan ditemani Arkan, karena Rania dan Pak Kusnadi sedang ada urusan keluarga. Tatapan sinis dari kerabat Lydia langsung tertuju kepada Chelsea yang baru saja memasuki ruangan dan duduk di antara orang-orang yang datang untuk menyaksikan sidang. Saat menyadari seorang wanita parubaya Tante Lydia, melotot ke arahnya,
Chelsea hanya menghela napas, dan kembali fokus ke depan. Melihat Lydia yang termenung di depan sana. Pada akhirnya, kamu duduk di sini, menyaksikan wanita yang berniat merebut Bang Arman, di sidang. Semoga setelah ini, tidak akan ada pelakor di antara kalian, ungkap Arkan. 104. Yang namanya laki-laki tampan, kaya, punya jabatan, pasti akan selalu dikelilingi wanita nggak sih? Chelsea menoleh menatap sepupu suaminya itu. Semua tergantung laki-laki, tergoda atau tidak. Kalau perempuannya nekat seperti yang di depan, berarti memang nyari masalah. Pandangan Chelsea kembali fokus ke depan, sambil bersedekap dada. Cobaan rumah tangga itu, ada aja bentuknya. Nggak melulu soal kesetiaan dan ekonomi. Arkan juga ikut fokus menatap ke depan. Apalagi cobaan yang beda agama. Mau diungkapin takut nggak ada kejelasan. Nggak diungkapin, takut diambil orang. Mana aku mau pergi tugas ke Papua. Galau. Kamu suka sama Rania? Tanya Chelsea berbisik, saat kembali menoleh ke arah Arkan. Jangankan beda agama, halangan terbesar kalian adalah mama kamu sendiri. Yaelah, main tembak aja. Sudah perhatiin tuh di depan, hakim udah mulai pembacaan vonis. Chelsea mencoba untuk kembali fokus ke depan. Menunggu detik-detik yang paling ia dan semua orang tunggu. Meski berjanji akan ikhlas apapun keputusan hakim, ia tetap berharap, Lydia mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan keterangan saksi-saksi, majelis hakim berpendapat bahwa, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindakan pembunuhan berencana. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Lydia, terbukti bersalah dalam kasus ini dan dijerat hukuman penjara selama. Belum selesai hakim bicara, mama dan kerabat dekat Lydia mendadak histeris saat mendengarkan ucapan hakim. Semuanya seolah tidak terima dengan hal tersebut. Situasi semakin riuh saat Lydia tiba-tiba berteriak dan berdiri dari tempat duduknya. Berjalan mendekati meja hakim. Saya tidak bersalah. Apa Anda tidak tahu pengacara saya siapa, kakek saya siapa? Dasar tua bangka geblok. Beberapa orang mendekat, berusaha menahan tangan Lydia agar tidak berbuat macam-macam. Namun, sayang wanita itu terus meronta, menolak untuk kembali duduk di kursinya. Kenapa jadi kacau begini sih? Arkan menggeleng tak percaya melihat tingkah Lydia. Bang Arman mana lagi? Perasaan tadi di samping pengacara, kok tiba-tiba nggak ada, siapa yang bisa handle? Stuck. Ucapan Arkan menggantung begitu saja, saat Chelsea tiba-tiba meletakkan tas jinjing berukuran kecil di atas pangkuannya. Sontak ia langsung menoleh dengan ekspresi yang mulai curiga. Mau ngapain? Apalagi, Chelsea menghela panjang. Detik berikutnya ia beranjak dari tempat duduknya, berjalan cepat ke depan, melewati kerumunan orang. Di ambang pintu masuk, Arman yang baru saja tiba, menghentikan langkahnya begitu saja, dan menghalangi Rusdi yang hendak masuk. Kenapa? Dan Chelsea bisa mengatasi ini sendiri, biarin aja. Saat hampir sampai di depan meja hakim, tangan kanan Chelsea terulur cepat, menarik rambut panjang Lydia. Kia, lepas. Tanpa menempedulikan teriakan itu, Chelsea terus menarik rambut Lydia. Menuntun paksa wanita itu agar kembali duduk di kursi terdakwa. 105.
Bak. Au, Lydia meringis kesakitan saat tubuhnya dihempas Chelsea ke atas kursi. Ditatapnya wanita berjilbab pasmina denim itu dengan sorot mata tajam. Apa-apaan kau kampungan? Diam. Sentak Chelsea dengan tatapan tak kalah tajamnya. Kedua tangan Hyami cengkeram erat kedua sisi bahu Lydia. Aku bilang diam. Ikuti proses hukum, atau kau akan tahu akibatnya. Lydia tak bisa berkata-kata saat melihat sorot mata Chelsea. Perlahan ia mulai melemah dan tidak lagi memberontak.